Iya, dijual lagi. Mbaknya belanja. Iya. Belanjanya di ASMK di kota. Oh, di ASMK. Iya. Terus jualnya di mana? Di pasar. Di pasar. Oh, kayak zaman dulu. Iya. Jual ekstradem. Iya. 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 Oh, iya iya. Pak Haji, ini saya sekarang mau nanya Pak Haji. Kemarin kan Di mana di ASMK belanja di mana? Toko Agus Kosmetik. enggak banyak langganannya. Oh, banyak. Oh, iya iya. Jadi, Ada pasien RDA itu. oh iya. Namanya Agus Kosmetik di ASMK. Iya. Kaya raya tajir melintir. Agus Kosmetik. Tamunya RDAY. Iya. Terus? Jadi kemarin lebaran tuh Pak Haji, saya kan mau mencoba Ibu Pak Haji nih, karena saya kan bukan bidang jual makanan Pak Haji ya. Ya. Saya kan kosmetik. Hmm. Jadi tuh saya ini jual kopi, pop es, segala macam gitu deh. Kan di pinggir pantai Pak Haji. Di mana? Jadi di ujung genteng. Ujung genteng. Iya. Jadi setiap orang beli kopi saya bacain gini. Maaf ya Pak Haji. Kontol gede enak, mama gede enak. Enak. Ini kopi rasanya istimewa saya gituin. Pasti temennya pada ikut beli. Bener Pak Haji. Sampai itu kopi habis. Bu mau ini, habis ini aja ya, mau gitu kan. Terus bapak-bapak gini, Bu mau nasi goreng. Saya kan udah malam males ya Pak Haji ya bikin nasi goreng. Itu aja yang ada pop mie mau nggak? Enak kok ya gitu kan. Saya seduh kan pakai dispenser, saya bacain lagi. Gak lama 5 orang minta lagi. Rasa ini habis, yang ada aja ya saya gituin. Terus saya bilang sama gini, Bu besok ibu jualan makanan, saya bilang gitu. Ini ilmu Pak Haji bener. Lah ini Depok, ini mana? Ini Bekasi karena kita ketemu di kandang. Oh, ketemu di kandang. Iya, jadi deket suka. Apa? Udah setahun. Udah setahun. Iya. Banyak taunya dari YouTube. Iya. Banyak juga dari sama, YouTube. dari YouTube. Oh, ngobrol di kandang. Iya. Tuh ngasih tahu ilmu. Iya. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin pengambil itu. Oh, terus iya. yang jadi pertanyaan saya, Pak Haji, saya kan kosmetik. Kenapa nggak ngejos kayak yang jual minuman gitu loh? Kalau kosmetik caranya kayak gimana? Karena kalau waktu di kosmetik ibu berharap. Kalau yang di makanan ibu nggak berharap, enjoy aja. Iya betul. Bedanya itu. Oh gitu ya. Karena kan kalau di pepatah kan orang yang berharap siap-siap Kecewa. kecewa. Iya. Akhirnya kita kecewa. Jangan Mbak, Jangan. Sama ya. sama. Jadi mbaknya nanti lapin pakai celana dalam mbaknya sambil ngomong. Sambil ngomong ya. Atau mbaknya dikepretin sambil ngomong. Iya. Sambil ngomong. Dan itu laku. Kalau kemarin gini Pak Haji, kan saya baru dapat centong ya. Jadi kan kalau pagi itu saya belum penglaris pakai uang modal. Di dalam kerdus kan takut sama orang kan, saya giniin duit dateng 1 jam itu 1 jam lagi datang dia orang belanja langsung 300.000. Saya bilang sama dia, ibu sih enak katanya ada usahanya, saya katanya kan di rumah doang gimana nyentongin uang masuk gitu kan Pak Haji. Emang betul Pak Haji, centong itu kalau kita panggilin ya, karena kan saya baru berapa hari ya, 1 jam masuk dia gitu. Pokoknya gini Mbak, setelah saya pelajari ini tamu-tamu RDAY, rata-rata kenapa hajatnya lemot? Karena dia berharap dari meraktekin ilmu RDAY, berharap naik omset, berharap cair 1 miliar, berharap cair 10 miliar. Nggak bisa Mbak. Iya. Kok nggak bisa? Ya nggak boleh lah. Maksud kayak gitu diharapin, ini kan hanya apa? Iya. Ritual ini. Ritual, ya. Gitu. Jadi mbaknya jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau berharap jatuhnya jadi mikir, komen, ngeluh. Kok komen? Kan mbaknya jadi batin dalam hati. Iya. Mana kok gue udah? Mana nih kok udah, kok belum, mana? Jadinya komen. Mbak lihat Haji Marco sekarang datang lagi ke kandang. Iya. Kosong kontrakannya. Rukonya kosong. Dia baru di KRDAY berapa hari, Man? Ada seminggu. Haji Marco. Hah? 6 hari. Sekarang rukonya penuh, kontrakan udah penuh lagi. Iya. Ya karena dia butuh support. Iya. Saya bilang, kenapa Haji Marco renung? Iya. Kosannya ada yang masih ada yang kosong. Rukonya ada yang kosong. Coba dong ini. Iya. Setelah break ya kita ngobrol. Iya. Nah, dia praktekin. Ya alhamdulillah nih. Iya. Tadi malam dia datang. Pak Haji makasih udah penuh lagi rukonya. Iya. Nah, mbaknya juga begitu. Jadi sering ke kandang ngecas aja. Iya. Mau seminggu sekali.
Mau 2 minggu sekali ngecas aja. Maksudnya ngecas tuh Iya, iya. nggak usah ketemu saya. Iya. Ijab sama anak yatim. Iya, iya. Kan jadi kecas tuh. Iya. Itu aja. Kan kita kadang saking sibuknya pembeli Iya. nggak sempat. Iya. Nah, jangan. Iya, memang saya salah Pak Haji. Dulu saya kan sering ke sini ya. Banyak sih yang udah ke ini kabul dengan cara-cara Pak Haji. Cuma sekarang emang udah nggak saya kerjain lagi. Kayak ngasih makan kucing. Oh iya, Yang ngasih lele itu kacang dulu kan kucing saya cari jangan. kucing bunting kan Enggak. Pak Haji kemana-mana. Ngasih Sebenarnya kayak semut. mbaknya ini makan nih di rumah makan Padang atau di rumah makan Padang, rumah makan Sunda atau rumah makan apa gitu. Iya. Mbaknya tinggal sambil makan, mbaknya bilang sama petugasnya, ikan kembung ada gak? Ada. Tolong dong kasih kucing situ. Mbaknya mah tetap makan, mbaknya Iya. minta tolong. Nanti tinggal kita bayar berapa ikan kembungnya? 3. Taruhlah 10.000. 10.000 kali 3 30.000. Nanti rezeki kita otomatis. Iya. Atau mbaknya nggak usah ngasih makan semut. Tinggal minta tolong anak aja. Dek, ini dong gula taruh di situ tuh. Iya. Begitu. Saya juga begitu mbak. Iya. Ngasih makan semut. Ngasih makan kucing. Iya. Ngasih makan burung. Iya. Saya bilang itu nasi yang nggak habis. Sekarang kemana? Dijemur. Ya udah kasih burung ya. Kasih burung. Iya. Rame tuh. Kita nih karena kenapa? Karena kurang konsisten. Iya betul. Coba konsisten. Iya, iya. Gitu. Makanya ini diulang lagi Pak Haji. Celana dalam dibalik tuh wajib. Wajib itu memang wajib. BH dibalik tuh wajib. Karena udah banyak contohnya. Kayak tadi malam juga, Pak Haji makasih ya. Saya terkabul. Apa namanya? Putri saya baru dibeliin mobil, baru belajar mobil, masuk ke dalam truk tronton. Jadi ini truk tronton lagi berhenti, ini mobilnya masuk ke dalam. Mobilnya hancur, anaknya nggak apa-apa. Iya. Pas diperiksa sama mamanya digeledahin, BH-nya dibalik, celana dalam dibalik. Jadi itu konsisten aja. Iya. Oke? Iya. Mbaknya tinggal di mana? Pegang. Sehari-harinya apa? Toko kelontongan sama gas. Toko Pangkalan kelontongan sama gas. Ya. Gas. Iya. Ini mbaknya tahu RDI dari mana? YouTube. Oh YouTube. Nah mbaknya udah pernah praktek ibu RDI belum? Udah 3 Apa bulan. yang mbaknya udah praktekin? Bangun jam 00, mandi pandan, ngaji masih belum 12 juz sih. Pak Haji cuma 4 gitu, Iya. disambung gitu, belum bisa 12. Jadi maunya saya nih yang hadir di sini seperti sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin. Nah, dia maksain mbak tiap malam khatam Quran 30 juz. Kaya raya tajir melintir, jadi saudagar, sahabat Nabi. Dia maksain. Kita kan enggak. Baca Quran nggak dipaksain, tapi pengen kaya raya tajir melintir, pengen instan. Gue yang nggak setuju dong. Harus mbak, baca Quran harus. Emang kelebihannya apa sih Pak Haji baca Quran? Buat tabungan kita dikubur. Jadi nanti kalau mbaknya meninggal, nggak usah ngandelin suami atau mantan suami, nggak bisa mbak. Jadi mbaknya nanti udah punya tabungan dikubur. Jadi baca Quran wajib. Nanti lihat hasilnya. Ya. Abdurrahman bin Auf. Nah, itu dia baca Quran mbak, tiap hari khatam Quran. Mbaknya juga semampunya berapa. Terus udah pernah belum ada yang hajatnya terkabul? Mbaknya Belum meraktekin? Belum sih. Oh belum. Emang baru berapa lama mbaknya? 2 bulan sih. Oh baru 2 Ya, bulan. 2 bulan. Di rumah 3. tinggal sama siapa aja? Suami sama anak. Sama anak. Kalau saya boleh tanya nih, mbaknya ingat-ingat. Kapan mbaknya terakhir nenenin suami? Sering Pak Haji. Sering? Kata Pak Haji kan harus tiap malam. Tiap malam, Ya, betul. mau kesini juga baru Nenenin? Baru? Iya. Ada rekam jejaknya? Iya nenenin suami wajib mbak. Iya. Sambil nanti diucapin di ubun-ubun ya. Tadi ajarin ya. Mbaknya tinggal di Bandung. Iya. Terus apa kegiatan sehari-harinya? Jualan. Yang dijual? Mainan Mainan. ya.
Jadi belanja mainannya di mana, jualnya di mana? Di Cicadas di Bandung. Belanjanya pernikahan. 33. 33. Dapat anak berapa? 4. Paling pertama apa kegiatannya? Anak pertama. Untuk saat ini karena dia suka musik, jadi kalau ada panggilan untuk main gitu aja. Laki. Iya. Laki, Nomor 2, laki Pak. apa kegiatannya? Guru TK Ikut bantu ikut ibu. bantu saya ngajar. Oh, ibu ngajar TK. TK. Oh iya. Nomor 3, Mulai bantu bapak. Mulai bantu saya Pak. laki. Laki, Oh, nomor 4, Masih mondok. laki perempuan. perempuan. Oke. Jadi di rumah, isi rumahnya siapa aja kalau boleh tahu? Setiap hari berdua. Berdua. Nah, yang pertama kemana? Ada di rumah depan. Oh, nomor 2 ada di mana? Sama di rumah depan. Oh, nomor 3? Nomor 3 udah beda rumah sendiri. Oh iya. Balik iya. Pak. Yang Terbalik, pertama Pak. sama ketiga di rumah. Di rumah depan Pak. Depan. Yang kedua sudah di rumah sendiri. rumah juga. sendiri. Oh, iya. Dan yang kecil masih di pondok. Nah, Bapak ini buka bengkel AC inget-inget dari tahun berapa kalau boleh tahu? Saya buka sendiri 2000. Tahun 2000 Pak, buka sendiri. Buka sendiri. Iya. Sebelum AC Bapak usahanya apa? Ya anu Pak, mekanik. Oh, mekanik. Ikut orang selama 10 tahun. Ikut orang 10 tahun. Pak. Wow. Terus buka sendiri itu. Buka sendiri 25 tahun. Ya. Wow, luar biasa. Ya. Nah, sekarang nih maksain ke RDAY apa hajatnya kalau boleh tahu? Kalau yang saya kan 2 Pak, untuk istri itu pengobatan. Ya. Kalau saya ingin Kalau istri dulu ya, Iya. keluhannya apa Ibu kalau boleh tahu? Banyak keluhannya kan tidak Apa? sama. Kadang pusing. Heeh. Terus yang saat ini saya rasakan itu telinga kadang kayak penuh gitu. Heeh. Kemudian di sebelah hidung sini kayak ada apa namanya kayak ingosa tapi nggak ada. Heeh. Tapi kayak bentet gitu bahasa Ya. Jepang. Itu. Kemudian kaki ini kalau buat jalan sakit. Oke. Untuk saat ini seperti itu. Nah, Kemudian kalau Ibu setuju, Ibu bisa gak jangan jijik? Gimana obatnya? Bapak cebok alat kelamin Bapak, bangun tidur sebelum pipis dicebok alat kelamin Bapak. Air cebokannya buat masak nasi, buat makan berdua. untuk berdua aja. Iya, ya? berdua. Ya bertiga boleh, berempat boleh, sama anak-anak boleh. Cebok alat kelamin Bapak, air cebokannya buat minum berdua. Atau yang lain boleh. Selama 9 hari. Nanti keluar. Seperti kepalanya ditusuk-tusuk, nggak apa-apa. Ininya tambah nyeri, nggak apa-apa. Itu proses keluar. Proses keluarnya dari situ. Nanti dia keluar. Kayak tadi malam contohnya kalau ibu nanti lihat YouTube tadi malam, itu disantet istrinya sama mantan pacarnya. 10 tahun yang lalu. Karena dia nikah sama yang sekarang, mantannya nggak terima. Dia dukunin. Nah, dukunnya dia santet. Nah, si ibu itu meraktekin ilmu RDAY. Remes alat kelamin, taruh di teko. Remes alat kelamin, taruh di teko, airnya diminum. Nah, si santetnya itu panas. Akhirnya si dukunnya nancep-nancepin paku tuh di itunya, di bonekanya. Sehingga tuh kepalanya, aduh, ditancap sininya, ditancap. Nah, si ibunya tuh lemas dalam arti kata nggak mau meraktekin lagi. Padahal kan tadi malam pas dia datang privat 10 juta, si dukunnya bilang, sebenarnya aku bikin itu karena aku nggak nyaman dibikin pakai itu. Harusnya kalau dia minum terus keluar, tapi dia nggak minum. Dan itu kejadiannya 8 tahun yang lalu. Kemarin dia datang begitu lagi. Nah, tadi malam baru tuntas karena datang. Akhirnya si dukunnya ngomong sendiri ke kita. Akhirnya kita diskusi tuh di YouTube tuh ya.
Nah, ngomong tuh si dukunnya bahwa dia mau keluar nggak godain lagi. Nah, bapak juga begitu. Cebok, minum. Aduh, kok kepalaku makin pusing ya. Kok kepala begini. Minum lagi. Tapi Paksain 9 hari. Bapak nggih Pak Haji. Yang punya bapak ya. Cek Yang bukan punya bapak. Kalau ibu mau punya ibu boleh. Yang manjur punya bapak. gitu. Tadi malam kan punya suaminya, batangnya direndam di air, terus diminum tadi malam sama istrinya. Tapi sehat tuh, langsung nggak keluar lagi tuh si santetnya. Nah saran saya begitu, obatnya itu manjur kok selama 9 hari. 9 hari. Ada lagi? Ada Yang- Pak Haji. Ini saya itu gangguan saya kalau setiap kali saya wudhu, mau sholat, mau sembahyang itu godaan mesti pengen buang angin. Selalu itu. Itu juga dari dulu itu seperti itu. Nah nanti kalau bapak ibu minum sama masak nasi pakai air cebokan alat kelamin bapak enggak, ibu jangan bilang gini, kok jadi jorok. Enggak pak, ini air cebokan bapak bersih banget pak, bersih bener, lebih bersih daripada air PDAM ya. Air PDAM itu air kali dikasih kaporit. Kalau punya bapak kan nggak pakai kaporit kan, udah bening. Jadi ibu jangan takut, enggak jorok, bersih. Yang penting ibu sehat. Pak, Iya. itu namanya persaingan usaha, Pak. Jadi persaingan usaha kayak gitu. Tapi nggak apa-apa. Tapi kan udah tahu obatnya kan? Iya. Gitu. Terus apa lagi? Terus itu tiap kali saya didatengin bapak, itu mesti sakit. Jadi di sini itu terus kayak merah, gatal, panas gitu. Lupa dulu, Pak. Gitu. Kalau habis ML, Iya. Enggak Belum. sampai Pak. Nggak sampai ML. Didatengin aja, Apa? didatengin. Pokoknya didatengin nggak sampai ML. nggak sampai. Nggak sampai pun seperti itu. Itu dari pengantin baru. Enggak. Dari mulai kapan? Ya beberapa tahun yang Sebelum lalu. Covid ya. Sebelum Covid COVID. itu, Pak. Kalau didatengin sampai ML itu parah. Parah. Sampai lama terus sampai segini. Itu. Tapi kalau hanya didatengin dan Jumburan maaf, gitu, cuman Pak. di Tempelin apa gitu. tempel apa dilus-lus gitu, ya tetap merah tapi tidak separah kalau sampai ML. Jadi kami nggak pernah lakuin itu. ML enggak? Akhirnya Saya takutnya kan gitu lagi, Pak. Iya. lama hilang. Kan kasihan Kalau gitu loh, Pak. bapak, kalau saya boleh tahu, kalau bapak nenen begitu gak? gatel. Oh gatal. Pokoknya apapun yang dilakukan bapak ke saya itu bermasalah. Oke. Ya udah obatnya itu tadi. Cebok alat kelamin bapak diminum sama ibu dan bapak juga. Karena kan kalau bapak datang ke ibu, ibunya kan yang menderita. Ya, Iya. gitu, Nah Pak. sekarang yang datang jangan bapaknya, tapi air cebokannya yang datang gitu. Nanti bukan penderitaan yang datang, tapi penyembuhan gitu. Coba dulu ya, Ya. 9 hari ya, Ya, praktekin. Jadi Kak terakhir nenek sama istri kapan kalau ingat-ingat? Ada 1000 tahun yang lalu, belum COVID. sebelum COVID. Ya Kalau mau- Allah. Kalau mau di itu mesti Pak, berontak. Oh iya. Terus kayak kalau saya seperti itu kan terus kasihan toh, Pak. Iya. Akhirnya ya kita mundur. Jadi nggak ada aktivitas. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Bermesraan juga nggak ada. Ya kemarin yang terakhir itu kita coba karena sudah lama toh, Pak. Kita coba. Saya kan ya, Ngomongnya gimana nyobanya? ya Pamitannya gimana? Nggak pernah nggak pernah ngomong, Pak. Nggak pernah ngomong. Kita pakai apa Kode. Ya bahasa gerakan. Gimana bahasa gerakan? Saya baru Kan tahu nih. merangkul gini, Pak. Oh iya. Mundur, kalau diem berarti boleh kan. Oh iya 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 iya. Iya. Kalau dia langsung sentak gini, ya saya langsung balik. Oh iya. Nggak jadi. Nah, dari ibu penolakan apa enggak kemarin terakhir? Yang kemarin kejadian enggak, Pak? Enggak. Seolah-olah dia memberikan sinyal, terus itu lah. Waktu itu kan kita belum masuk, Pak. Iya. Jadi saya pikiran lagi, wah kasihan ini. Ternyata betul, Pak. Hmm. Padahal kita belum masuk, baru di wilayah ini. Di sentuhan wilayah kepala. paha aja? Iya, Oh. itu, Pak. Saya herannya juga seperti itu. merah.
Langsung? paginya, nggih. Besoknya paling lama selang 1 atau 2 hari. Langsung? Langsung kelihatan, Pak. Kayak meradang gitu? Iya. Rasanya bener kemerahannya kayak dibakar gitu loh, Pak. Iya. Akhirnya Bapak kasihan? Iya. Akhirnya mundur, Pak. Mundur ya? Lebih puasa. Mundur sambil mangkal ya? Iya, Pak. Akhirnya tidur sendiri. Aduh. Nah, obatnya nanti itu. Iya, Pak. Ya, cebok alat kelamin Bapak, air cebokannya buat masak nasi. Cebok alat kelamin Bapak, air cebokannya dituang di minuman. Buat bikin nyeduh kopi atau buat minum galon atau buat minum seharian selama 9 hari. Nanti lihat hasilnya. Manjur banget, ya. Iya, Pak. Terus ada lagi? Untuk anak senang. Gede. Bebas, ibu yang ngomong boleh, bapak yang ngomong boleh. Ayo. Yang anak saya kan yang pertama itu nikah hanya berjalan 3 bulan, Pak. Akhir cerai. Nah, untuk sekarang ini kalau mau dikasih masukan untuk nikah lagi selalu tidak respon. Kayak berontak gitu loh, Pak. Tidak mau lagi gitu. Supaya dia mau merespon. Mendingan gini, bapak sama ibu diobatin dulu. Oh gitu nggih, Pak. Iya, nanti kalau bapak ibu diobatin udah sembuh, Nggih. baru kita ngobatin ke anaknya. Oh iya. Nggih, Tapi Pak. ibu udah sembuh dulu, nggak meradang, bapak sama ibu romantis. Nah, baru kita ke anak. anak untuk supaya dia ada nikah lagi Nggih. yang berikutnya dan langgeng pernikahannya, nggak itu lagi. Mumpung bapak dan ibu masih sehat. Iya, Pak. Kalau udah sepuh kan kasih nggak mungkin kan, Nggih. gitu. Oke, Iya. bisa ya. Bisa. Masak nasi sama Air. minum harus. Jadi nasi air cebokannya buat masak. Nah, nanti sambil ngomong Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomanya anak yatim RDAY Kandang Embe pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jelek-jelek yang ada di badan saya keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Nah, nanti Bapak kapan senggang setelah udah meraktekin ini, paksain Bapak kesini kontrol lagi. Iya, Pak. Coba dilihat. Iya. Nah, gitu. Bagus, baru kita masuk ke pengobatan ke putranya. Oh iya. Oke? Iya. Bisa? Bisa. Sip, terkabul. Sing untuk saya, Pak, boleh. Hah? Yang saya usaha. Oh, mau ngomong lagi? Oh, iya. Usaha kenapa? Kan yang saya tempati sekarang kan masih kontrak, Pak. Iya. Cuma ya orangnya baik sekali. Iya. Bahkan saya kan waktu ibunya masih Sugeng itu seperti dianggap anak sendiri. Terus kalau maunya saya, karena sudah lama saya tinggalin untuk kerja itu supaya Jadi milik. jadi milik. Oh, gampang. Pak. Bapak cebok alat kelamin Bapak, air cebokannya buat ngepel. Sambil ngomong, jadi milik, lantainya. Cebok alat kelamin Bapak, cawik-cawik di depannya, di luar. Jadi milik, nanti jadi milik. Ini kan juga nih, dulu kan bukan jadi milik saya nih, 4.000 meter. Ini sekarang udah jadi milik kita. Saya meraktekin itu. Gitu. Bisa. Termasuk misalnya ada yang mau dijual gitu juga, Pak. Sama. Yang Sama, lain, Pak. Mas. Sama, Bapak cari tempat lain. Ini kan saya tempatnya di sana nih. Nanti Bapak ke tempat saya tuh. Iya. Jauh. Kira-kira 200 meter, 300 meter. Ini jadi milik. Nah, ini depan baru berapa hari depan jadi milik? Seberang. Hah? Baru sebulan nih. Seberang udah jadi milik. Sehamparan tuh. Sehamparan jadi milik saya udah. Kemarin belum. Waktu saya sakit belum. Iya. Nah, gitu. Praktekin. Bisa dipraktikin di mana. Sambil pipis juga bisa. Jadi milik itu. Tapi kalau Bapak lebih manjur lagi sambil pipis harus ada burung pipit. Ada lagi? Sudah, Pak. Sip, terkabul ya. Kasih ya. Sembuh dulu ya. Iya, Pak. Mbaknya sembuh ya. Normal lagi ya. Amin. Ya, oke. Yuk.
Di Pacet, Pak. Tinggal di mana? Pati. Oh, di Pati. Oh iya. Pacet, Pak. Sudah nggak usah. Sehari-harinya apa? Kerja di Ini sama ini bedanya apa? satu kantor, duduknya bersebelah. Satu kantor, tapi beda keluarga. Beda Pak Haji. keluarga. Oh iya. Ini tinggal di Di Desa Lamirjo, Kecamatan Margojo, Kabupaten Pati. ini juga di Pati, ini juga di Pati. Pati Iya, sama Kota, di Pati Kota. Pak Kalau Haji. ini Pati Kota, Pak Isti. Ini Pati Kecamatan. Oh iya. Ini hajatnya apa? Ini hajatnya apa? Anak saya yang pertama itu, Pak, kalau mau dilamar selalu gagal. Bahkan sudah tunangan pun gagal. Sudah berkali-kali. Saya pusing lah mau konsultasi kemana. Nah terus saya lihat di YouTube itu ada YouTube Bapak. Jadi saya tarik untuk curhat ke sini. Barangkali nanti Allah bisa memberikan petunjuk lewat Bapak untuk saya ada solusi seperti itu. Jadi kalau kita punya putri dilamar gagal. Kalaupun dia nikah pisah. Kalaupun dia mau nikah lagi yang kedua pisah. Penyebabnya cuma satu. Ibu kalau dikasih masukan sama orang rumah suka maunya ibu yang menang. Nah, ibu di rumah ada isi siapa aja? Ada suami, Suami. anak. Nah, suami kalau nasihatin ibu harus ibu harus menang, nggak boleh. Jadi kalau ibu ngomong sama suami, ibu harus menang. Nah itu nggak boleh. Nah ibu suka begitu gak? Iya. Iya. Karena gini Pak, saya begitu karena itu kadang-kadang suami itu membawanya sama emosi. Saya kan kurang gimana tuh namanya anak-anak juga ya. Iya. Makanya saya agak menolak loh, bukan 100% menolak karena sambil emosional. Oh. Karena memang karakternya seperti itu, agak temperamen. Oh, Menurut iya. saya ini bukan. Iya, iya, iya. Saya maaf ya Pak ya. Gitu. Jadi saya khawatir nanti kalau terlanjur apa tangannya atau kakinya kan suka begitu. Iya. Saya khawatir karena anak perempuan. Sehingga nun sewu kadang-kadang anak saya tuh seperti anak trauma ya, melihat karakter bapaknya seperti itu nanti takut kalau punya suami seperti itu bagaimana. Kalau menurut penilaian anak saya saya itu katanya sudah mengalah karena saya menolak karena itu tadi Pak, karena sikapnya seperti itu. Iya. Bukan menolak atas inisiatifnya atau ini bukan. Kalau saya itu boleh memberikan saran terhadap suami saya ini ya, itu kadang-kadang juga diabaikan, tidak dianggap karena apa? Karena dia juga itu tadi pernah saya tegur kalau bisa ya mengarahkan itu jangan temperamen, jangan pakai emosional. Anak kita itu anak perempuan. Malah saya dimaki-maki. Iya. Sekarang tugas ibu pulang dari RDAY, taklukin dulu suami. Taklukin dulu suami. Dengan cara apa? Seperti yang tadi. Ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya ditampung di ember. Nah, air cebokannya buat masak nasi, buat naklukin suami. Suami saya nama bin, nurut manut katut sayang setia sama saya. Tidak temperamen, tidak arogan, tidak egois. Putri saya nama bin naik ke pelaminan tahun ini. Nah ibu taklukin dulu tuh orang rumah dengan ibu itu. Tapi itu dulu sebelum pensiun Pak. Tapi sekarang setelah pensiun kan sudah 3 tahun yang lalu pensiun. Itu agak mereda, agak lunak. Dan sayangnya tambah, sayangnya tambah tidak seperti dulu waktu masih dinas ya. 3 tahun yang lalu sudah pensiun, sekarang sudah baik kan. Bahkan membuat nasi atau apa, memberesi rumah itu sering dilakukan. Sekarang lunak, agak lunak. Oh ya udah, kalau udah lunak ya, ibunya nggak emosi, dianya nggak mau menang sendiri sama putrinya nggak kesel sama anaknya. Ibu tinggal ngobatin air cebokan alat kelamin buat ngobatin putri ibu. Iya. Putri saya nikah tahun ini buat masak nasi. Dimakan satu rumah ya Pak. Dimakan satu rumah. Manjur. Jadi ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya buat masak nasi, buat makan sekeluarga.
terus gini. Sebutnya putri ibu nama bin nikah tahun ini, nanti nikah tahun ini. Insya Allah, amin, amin. Ada lagi? Gini Pak, tetangga juga masih ipar saya itu sering neror. Sebetulnya saya tidak seuden ya, karena dia sendiri bercerita di warung, sehingga orang-orang warung yang kebetulan bersamaan satu warung itu tadi sampai ke telinga saya. Apa Saya yang diomongin? Ya apa saja yang dilakukan, misalnya naruh buhul atau naruh apa supaya keluarga kami berantakan, supaya anak saya tidak nikah-nikah. Itu selalu diceritakan di warung. Sebetulnya saya tidak mau sih, percaya saja seperti itu karena kan keluarga ya, itu suami dari adik saya, masa iya. Tapi ini juga diucapkannya sendiri ketika satu malam itu lagi tunangan anak saya, paginya bubar. Itu malah keesokan harinya adik saya mengatakan seperti ini, Mbak, bapak ini mau matek aji, jari ini anakmu kui dipageri orang lain, jajal takon ke wong pinter, gitu, bilang gitu. Bapak teman saya ya, saya seperti itu. Loh, kok suami kamu kok nggak bilang terus terang sama saya, Mbak, langsung, saya kan tidak ada masalah dengan suami kamu, tidak pernah bertengkar, tidak pernah apa, lebih baik kan berhadapan langsung, bilang sama saya, jangan lewat kamu. Oh enggak sempat, baru berdiskusi di belakang di kandang bebek, anak punya bebek, enggak sempat, saya disuruh bilang begitu. Malah saya jadi bingung sampai saya masuk ke dalam rumah, atau maling, teriak maling ya, kok jadi suudon, enggak. Ternyata lain hari ada orang cerita yang punya warung, yang sering dipakai nongkrong ngopi, itu cerita, katanya apa yang dilakukan mesti diceritakan di sana. Jadi itu penolak balanya, ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya buat masak nasi sekeluarga. Ibu cebok air cebokannya buat minum, masukin ke galon, misalkan ibu ceboknya segini nih. Nah ini ibu campur ke galon. Ini buat minum sekeluarga. Paling lama 99 hari, paling cepat 9 hari. Udah nanti normal, nanti dia bingung yang jahatin ibu. Kok sekarang bisa rukun ya? Kok sekarang bisa nikah ya anaknya? Kok bisa begini? Kok ekonominya bisa bagus ya? Kok sekarang dia bisa punya mobil Pajero baru ya? Amin. Kok dia bisa punya Fortuner baru ya? Gila nih ntar. Nah ini praktekin ini. Terus ini ya, setelah COVID itu kan udah enggak apa-apa, tangan saya, kaki saya ini seperti kesemutan. Bukan baal sih, bukan, masih berasa, tapi seperti kesemutan, seperti ada pasir gitu. Tapi kadang-kadang kalau bangun tidur, setelah saya doain, setelah saya minumin ramuan-ramuan apa itu herbal, itu agak baikan. Tapi nanti gitu lagi, terus sampai sekarang. Ya kira-kira sudah hampir 3 tahun lah. Nanti kalau ibu minum air cebokan buat masak nasi, buat makan ibu, nanti ibu minum cebokan air cebokan buat minum ibu, nanti normal. Amin. Obatnya itu obat sekeluarga. Amin. Ada lagi? Bedanya sudah. Bisa. Ibu apa masalahnya? Terima kasih Pak Haji. Alhamdulillah saya bersyukur sekali bisa ketemu Pak Haji. Saya sudah mengikuti 2 tahun yang lalu, tapi baru mantap itu Agustus. Saya kira kalau melihat YouTube pasti Pak Haji muncul. Pak Haji pas kalau saya setel malah ngendikan kontol gitu. Oh iya. Saya gini, iki pelajarannya apa? Kok seperti ini, saya tinggalkan lagi. Iya. Terus saya gitu lagi, buka apa? Pak Haji muncul lagi. Saya sampai Pak pangapunten Pak nggih. Saya sampai tua-tua malah keladi. Oh iya. Saya penasaran Pak. Alhamdulillah. Saya ambilnya Pak Feli, saya masukkan HP. Sampai aku nggak bisa. Terus anak saya perempuan, tolong Duk, masuknya Pak Feli kena HP-mu. Bisa no kok Bu. Piye? Ibu memang ngendikan apa? Kapan Kak Ide? Kok langsung tanggal 8? Saya langsung ikut Pak. Oh. Sekarang saya minta maaf ya Pak. Karena saya begitu. Saya ikuti Agustus 4. Oh ternyata Pak Haji luar biasa. Saya salut. Saya kalau baca Al-Quran cuma Yasin, Ar-Rahman, Wakiyah. Itu kan Pak. Sekarang saya alhamdulillah sejak kenal itu Pak Haji sudah 3 kali khatam Pak. 3 kali? Iya, alhamdulillah. Terus
sholat biasanya saya kan alang kongko gitu kan Pak. Alhamdulillah Pak. Nah, itu Pak yang saya senang. Bapak luar biasa ketika Bapak gerah saya juga mendoakan Pak. Setiap saya 2 bulan saya sakit ya. Suatu Februari, Maret. Bapak saya sebut anak yatim, para pengasuh, para guru. Karena kami juga guru Pak. Jadi saya itu nggak rela kalau Bapak itu gerah kan gitu. Begitu ada kesempatan saya ke sini. Ini Pak hajat saya. Ya, hajat Ibu apa? Anak saya 3 Pak. Bapak Ya. sudah meninggal sejak 2001. Nah, anak yang pertama itu namanya Arif. Kalau usaha itu hancur terus Pak. Ditipu orang. Dulu dagang ikan disetorkan ke Semarang dari Pati, Pelabuhan Pati disetorkan ke Semarang. Selalu ditipu. Bapaknya waktu masih itu 30 juta. Terus lagi itu lak-lakan ikan itu Pak kan diekspor ke luar negeri. Mahal Pak. Itu 1,5 M. Juga nggak dibayar sama orang kepercayaan yang luar negeri. Serumah gak sama Ibu? Sudah Arifnya? pisah, sudah menikah. Oh iya. Sekarang bisnis tentang reklame Pak. Nah dia tahu gak ilmu RDAY Arifnya? Tahu tapi belum bisa menerima. Tapi sudah melakukan celana terbalik. Oh iya. Sudah Pak. Sudah saya mengikuti YouTube. Sudah saya masakkan nasi. Cebokan saya. Air cebokan memek Ibu. Ya, Nah buat masak nasi. Yang anak perempuan saya itu yang manut Pak. Anak perempuan saya alhamdulillah poluan Pak. Jadi juga perkawinannya gagal. Suaminya mendolimi. Anaknya 2. Suaminya main-main perempuan sampai 5 perempuan Pak. Wow, Nah, emang harus begitu Bu. Harusnya 10. Anak saya kurang itu 5. menutupi Pak pintar. Iya. Jadi pura-pura bahagia. Iya. Akhirnya dia nggak kuat. Jadi sebelum Bapak meninggal itu pun dia pura-pura bahagia. Ketika Bapak meninggal dia menuntut cerai. Terus ketika sidang kantor saya merayu pinjami WA-mu sing mbok print. Nduk, nanti Ibu nggak bisa merindu. Ternyata di WA itulah laki-lakinya kencan di hotel ini nggak pernah marah. Iya. Yang saya salut tugasnya dia kan aspirnya Kapolres, pendampingnya Kapolres, tugasnya berat tetap dilaksanakan baik walaupun hatinya hancur Pak. Nah itu Pak Haji saya minta anak-anak saya itu kan suami sudah nggak ada nggih. Yang kecil tuh Udinus Pak semester 8. Saya minta sabdain Pak Haji. Yang serumah sama Ibu yang mana? Yang serumah sama saya si Treni sama anaknya kan 2. Anaknya 2 yang 1 perempuan itu diambil kakaknya karena 10 tahun belum diparingi Allah keturunan. Setelah anak yang kedua di Arif, di asuh Arif, alhamdulillah Pak sudah punya anak si Arif. Jadi anak Ibu 3 yang serumah yang nomor 3 sama nomor iya, sama nomor 2. serumah nih. Iya, yang Ini. duluan itu ya. Nah Ibu tinggal masak aja. Pakai air itu nanti buat makan ini anak-anaknya. Kalau Arif karena nggak serumah, aja bukan Ibu buat bikin agar-agar. Agar-agarnya dikirim ke Arif. Saya bikin Ibu air cebokannya bikin kolak, kolaknya kirim ke Arif. Ya, sudah gak Ibu nurut, bikin. Nah iya itu. pakai itu saya kesini juga nggak izin sama si Arif. Ibu kemana ke Bogor seminar? Iya. Seminar gitu. Ya hati-hati ya Bu. Ya kan gitu. Kalau Seminar. Saya bukan mereka sama ini Pak. Sama suami. Iya, ambil obat. Ambil obat. Iya. Malah nggak percaya yang suaminya Bu Murni. Oh iya. Si Arif agak-agak Pak. Jadi saya minta Pak Haji sabdain sampai saya foto Pak. Jadi hutang saya itu untuk menutup hutangnya Arif sampai rumahnya Arif dijual Pak. Yang saya beli kan dijual Pak Haji. Nggak apa-apa nanti kan kebeli Untuk- lagi. Ini Pak nanti Iya. sampai ini Pak ya. Boleh nanti Ibu ijab sama anak yatim. Ini yang saya Pak. Ini yang Arif. Ini menantu saya. Ini si Oki Pak. Oh iya. Supaya kumlot ya Pak ya. Iya. Dianya. Dan pengen sekolah instruktur sumber sarjana polisi Pak. Oh iya. Ini keluarga kami. Boleh. Nih, oke, Boleh. Pak ya. Boleh. Nanti Ibu bawa ini ke RDAY, nanti Ibu ijab sama anak yatim. Anjir Pak. Ya, kan ada anak yatim nanti. Ibu ijab nih, bawa pegang. Terus Ada lagi? Yang kedua Pak, ketika Bapak itu masih hidup,
tahun 2003 tuh kepalanya itu komandannya hutang. Bapak kan sudah bilang aku nggak punya uang dan sudahlah sertifikat tanah istrimu. Terus diminta suami, saya kasihkan, kan katanya mau dibayar, dikasihkan sama bos Chinese 100 juta waktu 2003 sampai sekarang kan nggak bayar Pak komandan itu. Nah, terus sebelum Bapak meninggal belalai, bos yang pinjam itu tadi, yang meminjami sudah sakit-sakitan Pak. Terus Jadi pertanyaannya apa? Utang Pak, saya utang menebus sertifikat. Setelah itu Pak Cenas tadi meninggal, selamat Pak sertifikat saya. Nah itu Pak, terpuruk gaji saya habis tuh karena menebus sertifikat saya. Kalau PNS itu kan gajinya pas ya Pak, 100 juta itu dipotong itu kan sudah untuk kuliah. Ya kami minta Pak rezeki kami dilebihkan. Kan nanti kalau ibu baca Quran 12 juz kan nanti ketebus. Iya Pak. Pelan-pelan. Iya. Seperti sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Dia maksain tiap malam khatam Quran. Dia kaya raya tajir melintir. Iya, Pak Haji. Ibu paksain sholat tobat. Iya, siap. Seperti Pak Nasrullah nanti cair 21 miliar, dia 57 kali sholat tobat, kita 68. Siap, Ibu Pak. paksain. Iya, siap. Gak usah ibu, saya mau ini, gak usah, pasti. Iya. Gitu. Terus apa lagi? Pak Haji. Ya itu aja Pak. Boleh praktekin ya. Iya siap. Ibu terkabul ya. Ibu juga ya. Amin, Sip, amin. terkabul. Terkabul. Siap, Terkabul. Haji. Ya. Yuk. Ini 10 juta. Ya. Silakan. Yuk. Di sini. Yuk. Cuman satu? Yang ini enggak? Oh iya. Yang mana? Yang udah masukin dulu deh, yang 10 bisa nggak? Yang entarnya itu yang belakangan bareng-bareng aja Pak. Ya yang 10 juta dulu aja, suruh masuk sini. Enggak, yang 10 juta aja. Mbaknya tinggal di mana? Di Bekasi. Oh iya. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya sih tadinya ini kerja di catering Pak. Sekarang udah enggak karena udah diputus kontraknya gitu. Jadi udah, dan tangan saya juga agak sakit ya. Nah, tangan saya agak sakit, ngilu-ngilu gitu. Tutup. Ngilu-ngilu gitu, tulangnya ngilu-ngilu gitu. Hah? Nah, terus saya ini ada hutang ya Pak ya, gara-gara suami usahanya terpuruk dan ditipu gitu kan. Jadi itu sampai udah kena lelang tanah sama rumah. Nah terus karena nggak bisa bayar, suami kan meninggal. Nah terus kesininya saya juga ada ini utang kartu kredit, pinjol, terus sama ini finance gitu. Nah, supaya ada jalan keluar untuk ini Pak Ibu sehari-harinya apa? sekarang Kegiatannya? ibu rumah tangga sekarang. Ibu rumah tangga. Iya, Oh, suaminya almarhum suami almarhum. Nah di rumah tinggal sama siapa aja? sama anak satu. Anak satu umur? Ya, umur 37. Kegiatannya apa dia? Kerja masih ikut-ikut saudara sih Pak, supaya karena ini setiap ngelamar kerjaan itu kok kayaknya agak susah gitu loh, nggak supaya diterima gitu. Karena Nah dia tahu gak ilmu RDI itu anaknya? baru tahu kemarin, selama ini belum. Makanya dari setelah Lebaran itu baru tahu. Terus saya kesini, Pak Hajinya nggak ada, malam soalnya. Oh kalau
Pak Ustadz kalau kesini siang gitu, Pak Hajinya ada gitu. Ya terus saya pengen ketemu Pak Haji itu, saya apa sih maksain pengen ketemu Pak Haji sekarang ini gitu, supaya anak saya itu dapat pekerjaan gitu yang bagus gitu, sama ini kan. Nah jadi ibu utangnya kemana aja? Utangnya ke saudara ada, ke orang tua, terus ke itu tadi CC. Jadi totalnya utangnya berapa? Hampir 800. 800 juta. Iya. Nah jaminannya apa? Kalau ke saudara sih nggak ada, Pak. Kalau ke jaminannya saudara apa? Nggak ada. Utangnya tapi nggak dijaminan. Nggak ada yang di saudara, orang tua, sama kartu kredit apa itu nggak ada. Yang di bank kan udah ada jaminannya, itu udah dilelang, jadi udah putus malah. Oh. Karena belum itu, supaya ada jalan keluar yang sekarang ini, Pak. Gitu. Terus anak saya ini yang satu rumah ini kan usianya udah 37, supaya dapat cepet tahun ini bisa menikah gitu, Pak. Karena kan saya juga udah usia ya. Jadi ibu nggak ada kegiatan, utangnya 800 juta. Iya. Utangnya nggak dapat jaminan. Iya. Sama ini saya mau jual rumah yang sekarang saya tinggalin itu supaya cepat laku, Pak. Nggak apa-apa, mau apa dia? Mau apa dia? Ya udah dibawa keluar dulu aja, bawa keluar dulu. Nanti kalau udah waktunya masuk ke dalam ya, bawa keluar dulu. Nanti udah waktunya masuk ke dalam. Atau enggak nanti masnya yang berobat atau mamahnya yang berobat yang satu jagain. Ya. Iya gitu, Pak. Supaya tahun ini bisa menikah dan punya modal gitu. Oh ibu pengen nikah lagi? Bukan, anak saya. Oh. Gitu. Oh. Anak saya kan yang sama saya ini usianya udah 37 gitu. Jadi ibu di rumah berdua sama anaknya. Iya. Nah ibu tidak bekerja lagi. Iya, udah nggak kerja lagi. Ibu punya utang 800 juta. Iya. Nah ibu punya anak laki-laki. Belum nikah apa udah nikah? Belum nikah. Kegiatannya apa? Masih bantu-bantu saudara sih. Bantu-bantu saudara. Iya. Oh. Supaya. Nah sekarang ibu datang ke RDAI, gimana caranya utangnya lunas? Iya. 800 juta. Iya. Oke. Sama ini anak saya itu supaya dapat pekerjaan yang bagus gitu, biar nggak ikut saudara lagi gitu. Ya, jadi gini Bu, kalau di RDAI kan ilmunya gini Bu. Paksain baca Quran 12 juz. Paksain. Nah, ibu juga harus paksain baca Quran 12 juz. Di RDAI paksain sholat tobat 68 kali sholat tobat. Ibu juga paksain sholat tobat 68 kali. Kok mesti begitu Pak Haji? Nah, nanti diterangin. Pak, terangin Pak. Dasarnya baca Quran 12 juz, sama diterangin dasarnya itu nih pakai nih. Paksain kalau ibu sholat tobat 68 kali. Terangin Bos. Ya Ibu. Kan dia nggak kerja. Ya. Utangnya 800 juta. Anaknya kerja ikut orang. Tapi belum nikah, umurnya di 37 tahun. Nah, coba paksain maunya saya utangnya bisa lunas tanpa kerja. Bisa. Ibu praktekin. Coba terakhir. Saya toilet dulu. Ya, Ibu. Dua hal yang ditekankan Pak Haji tadi. Ya. Yang pertama. Ya. Itu sholat tahajud dan baca Quran. Itu rangkaian mulai dari bangun jam 00, ya. Senyum, Ya. ucap syukur, ucap hajat, Ya. mandi, sholat
tahajud, Ya. witir, baca Quran. Ini nanti Ibu penguatnya, Ibu agar yakin, tambah yakin lagi, Ya. tidak sekedar karena ucapan Pak Haji, tapi Ibu lebih yakin lagi buka di surat Al-Muzammil. Ya, ayat 1 sampai 6 sampai 7 lah. Jadi itu ada perintah Allah untuk bangun jam 1/2 malam, terus sholat, terus baca Quran. Yang ditekankan adalah yang ayat ke-6. Ini hubungannya apa? Hubungannya hajat terkabul dengan bangun, mandi, sholat, dan baca Quran. Apa hubungannya? Hubungannya di ayat yang ke-6 Al-Muzammil itu, Bu. Di ayat yang ke-6 itu Allah menekankan bahwa sesungguhnya bangun malam itu pengaruhnya terhadap jiwa sangat kuat. Jadi Ibu keyakinannya tambah mantap, tambah yakin, mentalnya kuat, tangguh, tidak gampang goyah, tidak gampang menyerah, yakinnya tingkat dewa. Dan ucapan Ibu kalau lakukan tadi itu dengan baca Quran menjadi lebih mantap. Artinya apa? Artinya apa yang Ibu hajatkan, apa yang Ibu ucapkan itu mudah terkabul. Allah kabulkan. Apa saja yang Ibu hajatkan, apa saja yang Ibu ucapkan, langsung Allah kabulkan. Banyak tamu-tamu RDIA yang sudah meraktekin ini padahal belum privat, baru lihat YouTube. Dengan menjalankan ini keyakinan penuh, yakin. Yang kedua, sholat tobat yang 68. Ada namanya Pak Nasrullah mempraktekkan 57 kali sholat tobat. Hajat terkabul 21 miliar. Dan apa yang dia lihat, dia ucapkan, dia tunjuk jadi kenyataan, terkabul. Apa hubungannya sholat tobat dengan hajat terkabul? Sangat erat hubungannya. Karena apa? Karena sholat tobat itu artinya kita membersihkan diri dari sifat-sifat yang negatif, terutama sifat yang dirangkum Pak Haji dalam formula 18. Kasih Mas. Itu sifat mulai dari gundah, gelisah, murung sampai muka suntuk. Itu adalah sifat-sifat yang negatif. Dengan sholat tobat, itu sifat luntur, hilang dari diri kita. Maka sholat tobatnya itu tidak global niatnya. Niatnya kita kan niat sholat tobat gitu doang. Kita tidak, tapi diniatkan satu persatu sifat 18 mulai dari nomor 1. Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena saya suka gundah. 1. Allahu Akbar 2 rakaat, salam. Lanjut sampai ke yang 18, disebut niatnya satu-satu. Terakhir juga gitu. Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena saya suka bermuka suntuk. Ini dihilangkan semua dengan sholat tobat. Hubungannya kalau kita bersih jiwa kita, hati kita bersih, berarti kita memenuhi permintaan Allah untuk mohon ampun. Penguatnya apa? Keyakinan Ibu akan lebih mantap keyakinannya ada di surat Nuh. Surat Nuh itu surat yang ke-71 ayat 10, 11, 12. Allah nyuruh kita untuk mohon ampun. Mohon ampunnya apa? Yang diajarkan Pak Haji, sholat tobat. Apa
hadiah, bonus, reward yang diberikan Allah kalau kita sudah mohon ampun. Di ayat yang ke-12 surat Nuh itu. Apa kata Allah? 5 bonusnya. Mulai 11, 12 itu ada 5 bonus oleh Allah. Tapi yang dipentingkan Ibu adalah yang kedua dan ketiga. Apa itu? Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah pasti niscaya akan melipat gandakan harta ditingkatkan terus. Apa yang Ibu ucapkan Allah kabulkan, Allah akan lipat gandakan. Apa hubungannya dengan anak yang mau nikah? Ini ada di situ, harta dan anak. Anaknya diperbanyak. Kalau anaknya diperbanyak dijanjikan Allah, itu namanya harus nikah. Pasti kan? Pasti gitu. Sama, anak itu termasuk peserta yang ikut rombongan. Dengan kita praktekkan itu, maka tidak menurun-menurun. Jadi banyak yang ikut. Target 1000 terpenuhin. Prakteknya apa? Bersihkan diri. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Pasti akan Allah tingkatkan, Allah perbanyak harta dan anak. Hubungannya di situ. Harus tambah yakin. 2 ini dipraktekkan secara konsisten. Baru sekali, 2 kali baca Qur'annya, targetnya 12 juz. Target. Ibu mulai dari 1 boleh, tapi menuju ke 12. Abdurrahman bin Auf yang saudagar kaya raya di zaman Nabi, kalau beliau kulaan dari luar negeri itu sampai semedinah itu heboh karena naiknya kan onta zaman dulu. Suaranya gemuruh, pasir beterbangan, debunya banyak. Siapa yang lewat? Armadanya Abdurrahman bin Auf. Saking kayanya. Kampaknya saja, pecok. Kampak itu dari emas. Nah, gitu. Itu kekuatan baca Quran. Jadi gini, mbaknya kan nggak ada kegiatan kan? Iya. Udah nggak usah ada kegiatan. Mbaknya maksain baca Quran wajib jam 00 sampai subuh 12 juz. Terus dari maghrib sampai isya 18 kali sholat tobat. Saya udah itu sampai subuh baru dapat 3. Nggak apa-apa, bertahap. Nggak apa-apa, bertahap ya. Ya. Nggak apa-apa. Dicicil. Buktiin sama diri mbak sendiri, sama buktiin kayak suara petasan. Hah? Lu nggak pakai itu? Nggak pakai casing? Hah? Pakai? Kok suaranya kayak petasan? Kan action Pak Haji biar dibelikan baru. Udah beli sekarang. Pokoknya mbaknya paksain gimana caranya. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Paksain baca Quran 12 juz. Paksain. Mbaknya paksain sholat tobat 68 kali sholat tobat. Itu aja yang dikerjain dulu. Terus aja. Saya nggak setuju mbaknya kerja. Udah nggak setuju. Kan mbaknya mumpung lagi nggak kerja.
Iya. Gitu. Usia juga udah Apa? 62. Usia berapa ya? 62. 62. Masih muda banget. Masih muda banget. Lu usia berapa, Je? Usianya berapa, Je, sekarang, Je? 57. Istri lu berapa? 33. Istri lu umurnya berapa? Istri lu berapa biji? 5. Tuh, istrinya dia 5. Banyak udah. Paksain itu. Profesor berapa profesor? Iya, sama yang ini anak ini supaya apa sih mudah untuk cari kerjaan gitu. Mbak, Ya. sekarang anak mau gak meraktekin ilmu RDAI? Kalau dia nggak mau, jangan dipaksa juga. Jadi mbaknya aja yang meraktekin. Anak terima beres. Jadi anak terima beres. Anak terima beres. Jadi jangan, aduh ini anak saya gimana, nggak usah. Nah nanti kalau mbaknya mau, kalau dia serumah gak deh? Serumah. Nah mbaknya cebok alat kelamin mbaknya, air cebokannya buat masak nasi. Sambil mbaknya ngomong, putra saya tercinta diterima kerja dengan gaji sebulan 20 juta. Anak saya diterima kerja dengan gaji sebulan 20 juta. Ini mbaknya kok bisa maksain ke RDAI ini privat, gimana ceritanya kalau saya boleh tahu? Kok mbaknya maksain? Ya pengen ketemu Pak Haji biar dapat pencerahan langsung gitu maksudnya. Nah yang tertarik dari mbaknya ilmu RDAI apa kalau boleh tahu? Itu sama ini centong sama uang bibit. Yang tertarik mbaknya? Iya, sama yang ini kan buat diri kita juga yang untuk sholat dan segala macam, karena selama ini juga bolong-bolong. Oh iya iya. Ya, setelah itu oh ya saya ikutin terus. Nah mbak sebelum nggak ada kegiatan dulu pernah kegiatannya apa kalau boleh tahu? Sebelum usianya takrolah usia 50 tahun, apa dulu kegiatannya? Ini ikut catering. Oh catering? Iya. Oh iya iya. Catering, masakin kantor gitu Pak. Oh iya iya. Pak Haji. Iya. Jadi kerja? Iya. Mbaknya kerja? Iya, kerja di catering itu. Jadi misalnya kantor untuk makan siang kantor gitu. Nah ini coba yang diajarin tadi ini diterangin, berat gak coba sholat tahajud baca Quran 12 juz sama sholat tobat, berat gak mbaknya tadi yang diterangin? Yang udah tadi saya jalanin sih itu. Hah? Pak Haji, udah saya jalanin. Udah. Nah bisa gak tuh baca Quran pelan-pelan ditingkatin, walaupun gak usah langsung 12 juz, bisanya berapa sekarang maksimal? Bisa sekarang ini masih berapa sih? Udah sampai 10 sih. Dari jam 00 sampai subuh? Lewat malah sampai. Oh jangan, habis subuh aja. Setelah subuh stop. Oh, udah gitu. nggak boleh baca Quran lagi. Udah waktunya sholat tobat 68, udah ganti. Kalau ibarat tuh aplusan. Oh, sholat tobatnya Dari bukan- habis sholat subuh. Oh, bukan dari ini, maghrib sampai isya itu. Itu yang 18. Oh, Yang 50 ada kan? 50 sholat 50 kali iya, sholat iya, tobat. iya. Yang sifat dominan. Oh iya. Itu dari habis sholat subuh sampai mau tidur. Jadi kalau udah subuh mbaknya aplusan, udah nggak boleh baca Quran lagi. Baca Quran maksimal sampai subuh aja. Oh, sampai subuh itu. Iya. Sedapatnya. Iya, sedapatnya kemarin. Kalau bisa 12 juz, pelan-pelan. Nanti lihat hasilnya mujizatnya. Saya mau tamu RDAI paksain dulu itu dulu. Paksain dulu baca Quran 12 juz. Kenapa Pak Haji maksain? Karena udah dicoba sama sahabat Nabi yang baca Qurannya khatam. Kaya raya tajir melintir. Duit ngejar dia. Dia ngomong apa aja jadi duit. Dia dagang apa aja jadi duit. Nah saya mau tamunya RDAI harus begitu. Tapi kan saya belum bisa Pak Haji, baru 3 juz. Nggak apa-apa, bertahap. Tapi kalau subuh stop. Kenapa harus stop? Aplusan sama sholat tobat. Ntar kalau baca Quran mulu, ntar lo sholat tobatnya mana? Nggak ngerjain. Nah pas habis subuh,
langsung sholat tobat yang 50. Habis maghrib sampai isya paksain yang sholat tobat yang 16. Udah itu aja. Lebih dari itu nggak ada. Ada lagi? Ya itu. Rumah saya supaya cepat laku juga tuh. Saya mau mbaknya rumahnya nggak dijual, bisa nggak? Mau dijual berapa kalau boleh tahu? Ya 750. Luasnya berapa? 88. Di daerah 88 meter? Iya. Di daerah mana? Jati Asih, Bekasi. Jati Asih, Bekasi. Iya. Oh iya. Man, itu J, shoot J. Nih ibu promosi. Saya mau jual rumah tuh, madep sono. No kameranya. Saya mau jual rumah di Jati Asih, nomor blok apa, harganya berapa, yang berminat hubungi di HP nomor, coba. Saya mau jual rumah di Jati Asih, Bekasi, Jalan Koja 2, nomor 62, RT 2, RW 12, 750 juta. Ya. Dengan harga 750 juta. Boleh. Yang berminat hubungi. Yang berminat hubungi 0853 11 60 77 99. Oke, ulangi lagi. Lokasinya, luasnya, mau dijual berapa, hubungi di HP nomor. Saya mau jual rumah di Jati Asih, Jalan Koja 2, nomor 62, RT 2, RW 12, luas tanah 88 meter persegi, 750 juta. Yang berminat hubungi 0853 11 60 77 99. Oke, terus ada lagi yang mau diobrolin? Mbaknya selain mau jual aset, sama tadi punya usaha, punya penghasilan sendiri di usia 62 tahun. Tadi saya suruh paksain baca Quran sama sholat tobat, tadi kerjain, sama anak pengen dapat kerjaan. Ya. Apalagi yang mau diobrolin? Udah itu aja supaya Bisa ya, Bisa. praktekin ya. Iya. Pokoknya gimana caranya paksain bisa. Harus bisa. Paksain harus bisa dan harus bisa ya. Iya. Bisa? Bisa. Sip, terkabul. Saya mau itu minta apa? Uang bibit. Iya. Yang tadi kasih. Oh, iya. Tadi kasih. Sama centang nanti kasih. Ya. Kabul, Pak. Iya dong harus. Yuk, yang tadi mana? Dulu, Pak. Ya, ayo. Udah terang, Pak. Yang sedekah 10 juta dulu bisa gak? 3 orang dulu nih, ada 3 orang. Satu-satu. 31 ini, Mbak. Enggak, yang 10 juta. Yang sedekah 10 juta dulu aja. Tinggal satu orang itu yang sakit. Tapi belum masuk. Ya dia nggak usah. Yang sedekah 10 juta dulu aja. Udah, habis. Habis. Habis gak jadi. Udah yang 1 juta ya Pak Ji. Iya. Bareng ya. Ya semua masuk. Yang 1 juta masuk semua. Yang sedekah 2 juta mana? Ini. Yuk. Ini mic-nya nih. Ini mic-nya. Yuk, sini. Masnya apa hajatnya? Ini Pak. J, pasangin apa J? AO. Pasangin. Masnya apa hajatnya? Pengen nanya yang cepat pintar, normal. Jadi kan tadi anaknya tadi ya, Iya, benar. gampang mas. Jadi kalau anaknya tidur, itu diremes alat kelamin mamahnya, usapin ke mulutnya. Pinter, nggak nakal, nggak bertingkah, nggak delidik kalau orang Jawa bilang.
nurut, manut, katut. Nah, nanti masnya lihat dia apa, mulutnya, cangkemnya, colek alat kelamin ibunya, taruh di mulutnya, nggak bawel, nggak cerewet, nggak banyak apa gitu bahasanya gitu. Jadi ini kalau matanya main, colek alat kelaminnya, taruh di matanya, colek, taruh di mulutnya gitu. Nah, nanti cebok alat kelamin mamahnya, air cebokannya buat masak nasi, nanti buat makan itu anaknya, udah sembuh. Kalau enggak begitu sampai gede, itu masih kecil bisa dikendalin. Kalau udah gede mah dugal, aduh bisa rame tetangga, ntar kamu malah repot mumpung masih kecil. Bisa Pak Haji? Bisa lah. Jadi kalau tidur diremes alat kelamin mamanya. Kalau mamanya nggak percaya, masnya aja yang ngerjain. Remes alat kelamin mamanya, taruh di kepalanya, nurut, pinter, ranking. Kayak nenek-nenek saya dulu, ibu saya juga begitu. Saya juga begitu Mas, ke anak saya. Dokter ya, sekolah dokter ya. Sekarang anak saya dokter. Nomor 1 dokter, nomor 2 dokter, nomor 3 dokter. Gitu. Terus apa lagi? Udah itu sih Pak, pengen anaknya pinter udah. Anak dulu ya. Jangan yang lain dulu, anak dulu. Jadi masnya anak aja, Pak. iya. Nah, nanti kalau anaknya tidur, emasnya buka celana, alat kelamin emasnya tuh diletokin di jidat. Pinter. Walaupun istrinya ketawa, kamu ngapain Pak? Alah udah ini suruh Pak Haji, pinter. Nanti anaknya prestasi. Begitu. Jangan dikasarin, jadi pakainya itu. Nanti masnya cebok alat kelaminnya atau mbaknya buat masak nasi, buat makan dia. Masnya cebok alat kelaminnya atau istrinya buat minum dia. Nanti anaknya nggak ngamuk-ngamuk gitu. Harus sembuh. Iya, Pak Haji. Harus. Masnya tinggal di mana? Saya kebetulan merantau ke Bekasi, anak istri di kampung di Jawa. Oh, anaknya di Jawa, Iya. masnya di Bekasi. Oh, di Bekasi apa kegiatannya? Kerja di bengkel gitu Pak Haji. Bengkel motor, bengkel mobil. Bengkel las. Oh, bengkel las. Bikin apa? Bikin tralis, bikin alat berat, bikin tipler. Apa tuh? Tipler itu yang muat kontainer buat buka karnel sawitnya Pak Haji. Jadi truk kontainer kan bawa karnel, bawa isi sawit itu kelontongannya. Kan kalau zaman dulu Bengkel di Bekasi? Bekasi. Oh. Nambahnya bagian ngelas? Atau Saya bagian apa? Bagian belanja. Hah? Bagian belanja. Oh, belanjanya di mana? Di Glodok. Oh, Glodok. Oh, materialnya? Ya, material, alat-alatnya. Oh. Glodok. Nanti workshopnya di Bekasi? Workshopnya di Bekasi ya Pak Haji. Oh iya. Nah, anak ikut istri? Ikut istri di kampung karena udah sekolah di kampung. Nah, anaknya sekolah kelas berapa? SD kelas 1 SD Pak Haji. Oh iya. Ya berarti yang ngobatin istrinya dong. Nanti masnya yang ngomong ke istrinya aja, bisa gak? Bisa. Bisa? Bisa. Cebokannya? Iya. Iya. Nah, ini yang tahu RDAY istri apa masnya? Yang gimana? Tahu RDAY? Tahu rumah doa anak yatim? Istri atau masnya? Istri. Oh, istri. Oh, masnya nggak tahu? Belum tahu. Oh. Jadi dikabarin terus saya nyegat di Bekasi. Oh, jemput. Nah, jadi dari Solo langsung ke Bekasi, saya baru ikut naik baru ke sini. Ke sini. Oh, iya. Ya udah tuh diobatin tuh anaknya sehat kok pasti. Pinter kok. Prestasi. Jangan takut. Duh, gimana? Mumpung dia masih kecil. Obatnya pakai apa? Kalau orang Jawa bilang masih Jawa bukan? Jawa Pak Haji. Disuwuk. Tahu gak kalau Jawa zaman dulu disuwuk? Kalau Jawa Timur mah digembokin. Emang ini Jawa Timur? Bukan. Jawa Tengah. Suwuk lah. Kalau orang Sunda dicamahan. Nah, udah disuwuk Mas, disuwuk.
Disuwuk kalau dia lagi tidur. Dia lagi tidur, pinter, prestasi. Tapi kalau yang di kampung istri aja bisa Pak Haji? Bisa. Masnya nggak usah ngerjain, istrinya aja. Sekarang istrinya mau gak kalau diajarin suruh suwuk? Mau Pak Haji. Mau, ya udah kan. Anaknya berapa masnya semuanya? 1. Ya udah mumpung baru 1. Suwuk. Nanti air cebokan alat kelamin istri buat masak nasi, buat makan anaknya, buat makan sekeluarga, boleh? Boleh. Sambil ngaduk nasinya, anaknya pinter, prestasi, ranking, disayang sama gurunya. Nah nih, aduk pakai ini. Udah dimakanin nasinya buat makan dia, buat minum dia. Udah nanti prestasi. Gitu. Nggak pakai ABCD, enggak, itu doang. Ya, bisa? Bisa Pak Haji. Terkabul ya. Sip. Yuk, copot ininya. Yuk, ini yang sedekah berapa? 1 juta. Yuk, sini. Ya, silakan. Ya. Ibu-ibu 30. Ya, monggo. Sini, yuk. Ya boleh. Ayo. Sini. Telepon nanti aja ya. Yuk, sini. Yuk. Yuk, sini. Yuk. Yuk. Tinggal di mana? Saat ini saya tinggal di Sragen, Pak Haji. Nah, itu oleh-oleh asli keciliping emping Garut dari Sragen. Oh iya. Tapi semula sebenarnya saya enggak Sragen, Semarang, Pak Haji. Nah, saya dari habis SMA itu kan ikut tante di Semarang, kuliah hingga kerja, hingga sampai selesai kerja, pensiun istilahnya. Saya kan mau pulang ke rumah ibu saya di Kediri. Nah, terus saya kan istilahnya sekarang itu sudah tidak punya apa-apa. Terus saya mau pulang ke Kediri, itu saya diusir sama adik saya, nggak boleh. Nah, jadi hajatnya ibu apa sekarang? Ya, saya mau kaya raya tajir melintir. Boleh. Pak Haji. Soalnya ya itu tadi, semua itu saya sudah tidak ada, sedangkan saya diusir dari rumah saya oleh rumah ibu saya oleh adik saya. Akhirnya saya sementara ini bertempat di Sragen itu. Boleh. Jadi rumah saya sekarang itu sudah di sertifikatnya itu dipegang sama orang yang istilahnya saya punya utang ke dia, dan saya dioyak-oyak terus. Ya iyalah, kan ibu pakai duitnya dia, Bu. Iya, kalau ibu pakai duit saya juga ibu saya kejar-kejar. Iya, Pak Haji. Ibu, Makanya itu. nama? Rakyat tajir melintir. Ya boleh. Ya. Pegang mic-nya. Ibu nama? Sudarmi dari Sragen. Oh iya. Ya. Hajatnya apa? Hajatnya dulu jualan ayam potong, Mak. Jualan ayam potong. Sebelum 2004 itu habis 100 ekor lebih. Setelah 2004 itu 20-30 itu jarang habis. Terus setahun mungkin ada suara di atas rumah, Pak. Duer dahsyat sekali itu apa, Pak? Setelah itu jualannya itu 10 ekor, 20 ekor, 30 ekor jarang habis. Awalnya di atas 100 ekor, Pak. Di atas 100 ekor. Sekarang jualannya? 20-30 ekor kadang nggak habis. Nggak habis. Boleh. Ibu nama? Induk Sumarni dari Prambanan. Prambanan. Iya. Hajatnya apa? Ya dulu saya dagang di Jakarta, Pak Haji, dagang telur. Jakarta di mana? Kramajati. Kramajati. Iya, dulu laris gitu ya. Terus lama-lama nggak Di pasar induk Kramajati. Kramajatinya. Pasar induk. Bukan. Di mana? Di Kramajatinya. Oh, Kramajati, Yang induk bukan kan pasar sayur. induk. Iya. Itu Telur asin, telur apa? Telur bebek, telur asin, telur puyuh, telur ayam kampung, telur. Nah, telurnya ngambil dari Prambanan. Dulu dari Prambanan, terus dari Blitar, ada yang ngirim, terus saya ngambil di situ. Nah, terus tadinya lah. Sekarang masih dagang di Kramajati? Enggak, semenjak corona saya tahu-tahu nggak mau dagang aja, terus saya pulang kampung. Kios saya tinggal, lapak saya tinggal. Oh iya, sekarang yang jualin lapak ibu siapa? Kosong, nggak ada, Pak. Oh. Dijual juga nggak laku. Terus udah itu saya sakitnya ini, Pak, dari mata. Jadi di Prambanan ibu sama siapa? Sendiri. Tinggalnya? Iya, Oh iya. Ibu udah pernah nikah? 3 kali. Alhamdulillah. Tapi nggak ada yang benar, Pak Haji. Karena Iyalah, karena alat kelamin ibu kayak polisi tidur.
Sama suami yang pertama anaknya berapa? Enggak, Sama suami yang kedua? enggak. Suami yang ketiga? Kami dua, ketiga miskram sekali-sekali. Hah? Miskram pernah. Miskram itu apa? Oh, keguguran. Iya, terus sama ibu saya Jadi ibu belum pernah melahirkan? belum. Berarti alat kelamin ibu masih pulen. Nanti diperiksa coba Pak. Ada itu Pak, paralon. Terus kan ini Pak Haji keluar. Jadi sekarang ada suaminya apa enggak? Enggak. Oh jadi suami pertama cerai, suami kedua cerai, suami ketiga cerai. Oke, ini kalau nikah lagi yang keempat. Udah tua Pak Haji. Umur berapa? 62. Wah masih muda banget. Cari yang umur 90 gimana? Kalau kaya raya nggak apa-apa Pak Haji. Umur 90? Ya tinggal nunggunya. Oh iya. 85 kemarin Pak Haji. Oh iya, kalau ada yang 85 kan kalau ibu lihat di YouTube ya. Itu Pak Terus Haji. ibu hajatnya apa sekarang? Saya pengen sembuh aja dulu Pak Haji. Pengen sembuh. Sakit apa? Sakitnya itu dulu kemaluan saya itu gatal gitu ya. Kemaluannya gatal? Iya. Siapa yang garukin? Dari tahun Ada nggak yang garukin? dari tahun 2011 Pak Haji. Iya. Terus sampai teman saya coba ini ke kandungan di apa USG. Saya pernah USG kata dokter rahim ibu bagus bersih nggak apa-apa gitu ya udah. Terus ini kambuh lagi katanya ini kata ponakan saya yang bisa punya saya tuh dikasih rambut bambu itu Pak Haji. Terus sama dikasih ulet yang gede-gede itu masuk gitu. Jadi kan udah katur di seluruh badan itu ulet tuh pada ini loh jalan gitu loh. Iya. Terus kalau lagi kita ngaji di apa pengajian itu semua tuh kayak pada kegatalan gitu, pada pada sini semua gitu. Tuh mata saya suka saya dicolok-colok gitu. Ini apa? Ini saya kayak di ini paku gitu loh. Terus dulu kalau kumat ya sini sampai sini kayak tembus gitu. Jadi kalau udah sakit itu saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah ibu inget-inget dulu pernah nyakitin orang belum? Udah pernah nyakitin orang belum? Udah pernah nyakitin orang apa belum? Apa? Udah pernah nyakitin orang apa enggak? Kayaknya enggak, cuman dulu kan Kata ini, siapa? dulu ada waktu saya masih gadis ya. Itu ada kepala sekolah dari Lampung. Nah itu dia tuh mau nyari anak yang lulus SPG. Setelah saya lulus SPG, saya diunjukilah ke rumah saya, orangnya datang. Saya kan nggak tahu itu siapa. Terus ini bapak ini mau nyari apa calon pengganti guruan gitu. Lah saya kelihatannya tuh orangnya kayaknya itu mas seneng sama saya gitu loh Pak Haji. Itu kan giginya tuh gigi palsu yang putih-putih itu loh. Dari jauh dan kelihatan saya tuh udah geli gitu. Mungkin itu Pak Haji. Ya udah, apa diajarin ya. Yo, ibu tinggal di mana? Mana mic-nya? Pinjam. Mic-nya. Ibu tinggal di mana? Sleman. Oh iya, sehari-harinya apa kegiatannya Bu? Gas Pak Haji. Oh jualan gas. Yang dulu pernah disabdain Pak Haji itu loh, anu gas gitu. Oh gas. Tapi kan ini sekarang lagi bludak susah jualnya. Apa? Lagi bludak. Oh lagi membludak. Ya. Susah jualnya. Bludak tuh kenapa bisa membludak? Dari Pertamina anu pasokannya banyak sekali. Oh. Sekarang jualnya susah. Oke, yuk Bapak tinggal di mana? Saya dari Jogja, Pak. Jogja. Ya. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya jagain kos-kosan sama bantu guru saya ini ngobatin orang-orang yang kena santet. Ngobatin. Ini tolong dong obatin nih. Nih. Nih, sama ini nih yang bokeh nih. Nah, punya utang nggak lunas-lunas nih. Terus ada yang nyantet. Saya kan baru cerai Pak Haji. Hah? Terus salah satu Kamu baru cerai? Iya, terus apa? Ada pasien saya ibu-ibu malah jodohin sama anaknya. Oh, kamu mau dijodohin sama anaknya pasien? Iya, setelah saya cerai. Udah Ya, jodohin. Sudah ke sana sebulan pendekatan, sudah arahnya ke serius, tapi kok tiba-tiba balik arah dia kena itu Pak Haji. Jangan santet kamu ada yang lepas. Terus yang berikutnya, saya kan berapa kali ke sini Pak Haji, niat saya itu pengen kaya. Iya. Apakah saat saya nolongin orang itu, iya,
goib-goib yang melengket ke saya, apa yang saya keluarin itu menghalangi rezeki saya Pak Haji? Pastinya dong bos. Oh gitu ya. Berbalik, tektok. Nah, saya sudah Kamu spesialis santet udah berapa lama? Ngobatin santet udah berapa lama kamu? hampir 5 tahun Pak Haji. Udah 5 tahun. Kebetulan guru saya itu tetangganya Pak Haji, orang apa? Bagelen. Oh Bagelen. Iya, orang sekitar Kerendetan. Sekarang Berjan dan sekitarnya. Apa? Bagelen, Berjan dan sekitarnya itu guru saya situ. Gurunya situ. Iya. Saya dulu diobatin beliau, terus disuruh kamu ikut saya bantuin orang ya. Itu biar kamu punya bekal besok di akhirat. Kamu bantuin orang. Nah, saya merasa kok rezeki saya makin seret. Iya dong. Itu apakah saya harus berhenti ngobatin orang apa gimana? Terusin lah. Kita kekurangan di Indonesia, kekurangan ahli santet. Indonesia lagi meradang nih santet bos. Jadi butuh lo bos gitu. Tapi lo butuh tameng. Kalau lo nggak ada tamengnya ya berbalik lagi kalau TikTok gitu loh. Akhirnya lo nya yang terpuruk gitu loh bos. Misalkan nih saya mau nyantet dia nih. Iya. Nah dia berobat ke dia. Dia berobat ke dia, gue lagi mau nyantet dia berobat ke dia, gue cek dong. Loh, dia berobat ke sini. Ini aja gue kerjain dulu. Hajar, begitu. Lo ngobatin orang. Nah, orang itu lagi gue santet. Mendingan lo dulu yang gue hajar. Begitulah bos. Kayak tadi malam kan ya. Orang kena santet tadi malam. Tapi kan gue nggak. Ini gue ngomongnya pelan-pelan, gue ajak Ya santai. sama cara saya begitu Pak Haji. Saya negosiasi biar dia keluar sendiri, nggak pakai rukiah, nggak pakai kekerasan. Tapi lo nya kurang tameng bos. Tameng lo masih kuat. Gue orang yang kena santet, dia baru datang ke RDI aja udah nggak nyaman. Udah panas. Udah mau pulang. Kayak tadi malam. Pulang yuk ke suaminya pulang. Iya kan udah nyampe sini. Nggak kuat. Itu belum ketemu gua bos. Baru eternya doang, baru di ringnya doang. Akhirnya dimasukin sama suaminya, kesempatan bos. Nah, lo bikin begitu juga. Itu. Kemarin kan beberapa tameng saya kata Pak Haji, segala macam bentuk pusaka dibuang-buangin, saya buang-buangin Pak Haji. Saya buang-buangin. Tuh. Kamu lihat pusaka dari mana? Dari kan mbah-mbah saya juga dulu sering ngobatin orang. Oh, mbahnya juga ahli santet. Ya, Nih sekarang cucunya. Namanya Cuntet. Cucu santet. Terus itu menurun katanya. Oh, menurun. Nurun, bisa ngobatin orang. Oh iya. Tapi yang pusaka dari bapak, dari leluhur itu sama dari guru-guru saya hibahkan semua ke guru. Ambillah ini, saya tidak mau begini-gini lagi. Karena kata Pak Haji salah satu sebab rezekinya jadi seret. Waktu yang privat sebelumnya, yang di McDonald waktu itu. Akhirnya saya buang-buangin Pak Haji. Itu apakah itu masih ada? Karena pernah ada yang ibu-ibu yang bisa lihat saya ini kok diikuti sama beberapa ribu prajurit gitu, yang akhirnya saya enggak, walaupun disantet orang enggak tembus-tembus gitu. Apakah yang gigi kodam-kodam gitu, apa yang ikut-ikut itu? Bos, itu lu disantet nggak bakal tembus, tapi ekonominya lo minus, bahkan pas-pasan. Buat apa bos? Kalau bisa lo dukun santet atau ahli santet pakai mobilnya Hummer bos. Amin. Nah itu tujuan saya privat Pak Haji. Gitu, Tanya Pak dulu Haji. sama suhunya teh. Gitu Pak Haji. Gampang lah, tadi ajarin ya. Iya Pak Haji. Yuk mbaknya apa? Assalamualaikum. Ya. Pak Haji, saya seminggu sekali jadi kesini. Iya nggak apa-apa. Biar kangen. Tadi malam nginep di mana? Sempat pulang ke Sidoarjo. Oh udah pulang nih ke Sidoarjo. Iya. Oh. Cuman nggak nginep di Jakarta? enggak. Oh iya. Cuman iya. 2 hari di rumah ngurusin anak-anak. Ini kan kemarin kan saya ketinggalan rombongannya Bos Ferry yang minggu lalu. Iya. Yang saya terus paksain mau sedekah es krim. Iya. Pokoknya harus nyampe gitu. Mm-mm. Terus kemarin
ternyata sama Bos Ferry nggak diangusin. Nggak diangusin? Iya. Jadi boleh ikut? Boleh ikut, tapi saya bilang bisa nggak berikutnya aja, biar saya siapin dulu biar bisa sedekah ekstrim lagi gitu. Cari-cariin lagi biar paksain sedekah ekstrim. Kata Bos Ferry itu nanti nggak ada keberangkatan lagi apa gimana gitu. Aduh, ya udahlah paksain aja nyomot-nyomot duit tabungan anak-anak. Iya. Mami pergi nggak ya? Pergi aja Mami. Tapi kan ada ujian ini. Gak apa-apa. Tapi saya berangkat nangis. Gak apa-apa lah. Bismillah. Iya. Emang takdirnya mau kesini kali. Iya. Gitu Pak Haji. Saya boleh nanya nggak Pak Haji? Boleh. Saya kan pernah kesini tuh udah 4 kali nih ya. Saya kan pernah cair tuh 150 juta. Dipinjemin orang tapi tanpa jaminan. Tapi ujung-ujungnya kan saya masih nyicil. Nyicil baru 4 kali gitu. Kemarin yang terakhir udah saya paksain, saya sedekahin ekstrim, pokoknya udah habis buat biaya hidup, kontrak segala macam. Kira-kira saran Pak Haji apa yang mesti saya lakuin Pak Haji, saya kerja apa? Sebenarnya mbaknya cuma 2 loh. Iya, PR-nya. Iya 2. 1. Nggak boleh marah-marah. Iya nggak boleh. Itu marah, nggak boleh debat, nggak boleh adu argumen, nggak boleh kesel, nggak boleh apalah yang pernah nyakitin mbaknya, nggak boleh. Itu 1. Kedua, lupain mantan. mbaknya nggak boleh ingat masa lalu. Masa lalu tuh yang udah berlalu gitu. Walaupun baru 2 hari, 3 hari, walaupun baru setahun, walaupun baru 2 tahun. Gitu ya. Gitu. Jadi yang jahatin mbaknya jangan diingat-ingat, nggak boleh ingat masa lalu. Itu aja, cuma 2 doang. Kalau yang lain mungkin berlaku dan 6. Kalau mbaknya cuma 2, iya. Coba dilawan itu. Tapi kalau yang indah-indah boleh dikeinget ya Pak? Boleh lah. Misalkan mbaknya ketemu sama cowok ganteng, dia ngejanjiin, nggak apa-apa, namanya cowok ganteng kan. Iya, janji-janji doang PHP ya kan. Kamu nanti saya beliin combro. Oh iya. Kamu nanti saya nikahin, saya beliin rumah, mobil. Ya nggak apa-apa, namanya janji. Keris, iya. Tapi kepalanya gundul. Jadi mbaknya coba yang 2 tuh jangan dilanggar. Iya Pak Haji. Nggak boleh marah, nggak boleh ini itu. 2 aja. Lihat deh mbak, nanti percepatannya luar biasa. Greget bener. Gitu. Tapi kalau mbaknya yang 2 dilanggar, kembali lagi ke yang 18 dong. Jadi ada jengkelnya, ada ngeluhnya, ada apanya lagi tuh. Dia ada di 18. Jangan mbak. Terus kedua nih mbak, mbaknya kan alhamdulillah masih bisa senyum ya. Coba mbaknya paksain dari bangun tidur sampai mau tidur hatinya gembira, biar rezekinya mendatangi. Iya, makanya kalau hati senang, kalau ibarat Haji Marco kan, kalau hati senang rezeki datang. Tapi kalau kita sedih rezeki pergi. Jangan, senang aja, harus senang. Gitu. Pak Haji, apakah saya nikah? Ya nggak usah. Iya kata Pak Haji nggak usah nikah. Iya nggak usah. Tapi kalau ada cowok ganteng, sayang, perhatian, ngasih bulanan saya, jamin saya rumah sama mobil, boleh nggak Pak Haji? Boleh lah, ambil lah, masa enggak? Yang terpenting apa Pak Haji? Hah? Yang paling penting apa? Yang penting ngaceng. Kan nggak boleh nikah lagi Pak Haji. Ya nggak apa-apa kan nggak nikah, tapi kan boleh kawin. Oh iya juga. Pak Puput langsung batuk-batuk. Ngasih kode. Itu kode gas. Gas. Gas kan begitu. Bluk 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 bluk. Kode gas. Gitu. Biarin mbak, nggak usah banyak. Pokoknya harus gembira, ceria. Nanti lihat rezekinya. Terus maunya saya mbak, ini berlaku semua. Ucapan adalah doa. Coba mbaknya ngucap yang bagus-bagus. Pasti itu kantor saya di situ. Pasti itu
milik saya. Pasti saya, mbaknya begitu dulu. Lihat deh hasilnya, wow luar biasa. Jadi mbaknya nggak boleh, bisa nggak boleh. Pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Apalagi mbaknya punya anak 2 itu, kan luar biasa. Anaknya 2 nih. Iya. Nah, anak 2 itu pasti Allah titipin rezekinya dia anak itu di mbaknya gitu. Maunya saya begitu. Jadi nggak usah kerja apa-apa ya Pak Haji? Nggak usah. Usaha apa gitu. Orang kan kadang bilang, ya mana ada orang cuman sholat doang gitu. Orang kan harus kerja apa gitu kan. Ada yang- Coba cerita, pinjem mic-nya. Itu yang anggur. Ustadz, siapa namanya zamannya? Dia nggak mau itu di sini. Coba anggur. Ya, jadi Anggur. ceritanya ini dengerin. Cerita dari Imam Syafi'i dan gurunya namanya Imam Maliki. Ini perbedaan konsep, tapi boleh dua-duanya. Ada yang kalau Imam Syafi'i konsep rezeki itu dia harus bekerja, tapi kalau gurunya Imam Maliki itu iya boleh bekerja, boleh, tapi tidak harus. Rezeki itu tidak harus bekerja, Allah akan datangkan. Konsep rezekinya begitu. Jadi perbedaan ini kan terjadi dialog antara Imam Syafi'i dan gurunya Imam Malik. Rezeki itu harus dengan bekerja untuk mendapatkannya. Iya, Syafi'i, tapi tidak harus. Datangnya rezeki tidak harus dengan bekerja. Mutung. Imam Syafi'i kan berbeda. Enggak harus bekerja. Imam Syafi'i keluar dari pesantrennya. Jalan ketemu petani yang sedang panen anggur. Lewat dipanggil suruh bantuin panen anggur, metik anggur. Nah, Imam Syafi'i, wah ini kesempatan nih. Buktiin. Saya buktiin bahwa saya untuk bisa dapat anggur harus bekerja. Bekerjalah dia di tengah terik matahari, keringetan, kepanasan, capek, dapat anggur. Gajinya dapat anggur. Dengan bangganya dia kembali ke kiainya, ke gurunya. Nih kiai nih, gue kerja nih dapat anggur. Kalau gue nggak kerja nggak mungkin gue dapat anggur. Nah, si pemiliknya anggur itu bilang, tolong dong titipin nih anggur buat kiai kamu. Nah, dikasih tambahan. Nih dikasih tambahan lagi. Nih Pak Kiai dapat anggur dari bos anggur. Lanjut. Jadi nyampaikannya ditekankan. Ini Syekh guru, saya tadi bekerja. Jadi ditekan. Kata-kata bekerjanya nggak bagus dong. Bener saya Kiai, saya kan bekerja, kan nggak mungkin bilangnya begitu. Syekh guru, ini tadi saya bekerja. Akhirnya saya dapat anggur. Ini ada tambahan untuk guru dari pemilik anggur. Kasihlah di meja. Senyum, maksudnya kan menyampaikan bahwa yang benar saya. Untuk dapat anggur harus bekerja. Imam Malik senyum. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya tadi ngucap enak kali siang-siang begini kalau makan anggur. Alhamdulillah kamu datang ke sini bawa anggur, dimakan anggurnya. Gurunya kemana? Nggak kemana-mana, ngajar tetap di pesantrennya. Tapi dapat anggur, makan anggur. Pilih yang mana? Boleh bebas.
Ya Pak Haji, bebas. Milih seperti Imam Malik atau seperti Imam Syafi'i. Boleh dua-duanya. Imam Syafi'i tadi bekerja, bawa anggur, ditaruh di meja, mau makan malu. Bekerja tapi nggak makan, kayak si bos. Ya, bekerja, uangnya habis terus. Yang ini tadi duduk, kasih anggur. Datang rezekinya. Begitu. Iya, formalitas aja. Kayak istilah kita aja kerja cuma ngobrol-ngobrol, bawa tamu, bawa dari sana kemari, leha-leha ya kan, duduk manis penonton, ini yang pada nanya, ini enggak nanya, ini cuma ngeliput gitu Mbak. Jadi daripada kita berdebat, ya iyalah orang namanya punya uang ya harus kerja. Buat apa ribut berdebat? Iya dah kamu yang kerja ya, saya enggak. Saya duduk manis, duit datang. Habis ini gajian begitu. Itu Mbak. Jadi kita kan namanya orang ya harus bekerja lah, kalau enggak kita kapan punya rumahnya? Kalau kerja kita kapan punya penghasilannya? Janganlah, kita udah pakai ilmu kearifan lokal, namanya ilmunya makrifat. Duit ngejar kita gitu. Saya walaupun ngajar begini Mbak, alhamdulillah mobilnya Hummer. Saya walaupun ngajar begini, mobil saya Alphard. Saya walaupun ngajar begini, mobil saya Rubicon. Bahasanya gitu. Saya walaupun begini, kemana-mana tenteng duit minimal 100 juta tunai. Kok bisa Pak Haji? Yaitu mengaminkan. Nah kita tuh nggak mau ngaminin kadang. Apa iya ya? Itu nggak ngaminin dong. Apa bisa ya? Nah nggak boleh. Pasti bisa. Jadi mbaknya cuman sama anak doang di rumah ngasuh. Tapi mbaknya duit ada. Rumah ada. Mobil ada. Nah gue setuju itu. Jangan gimana ya besok ya anak-anak ya. Nah, ya mau. Bisa? Ya, jadi maunya saya teman-teman yang ada di sini paksain ilmu RDAI dipraktekin. Bangun jam 00 wajib, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Karena sahabat Nabi itu baca Qur'annya semalam khatam 30 juz. Saya maunya 12 juz. Dan kaya raya tajir melintir. Amin. Iya. Dia cuma baca Quran. Paginya dia jadi saudagar. Saudagar bukan yang dagang. Saudagar dia cuma nunjuk-nunjuk doang. Udah ada kulinya yang kerja. Dia cuma duduk doang ya. Namanya saudagar, duduk tapi. Namanya Abdurrahman bin Auf. Nah, maunya saya ibu juga begitu, bapak juga begitu. Ini kan kita enggak kerja udah berantem sama maut, ya kan kalau santet sama maut bos. Itu. Tapi saldonya nggak ada. Yang repot bosnya, ekonominya belum bisa maksimal. Janganlah. Paksain bos. Kedua, saya mau ibu paksain coba sholat tobatnya 68 kali. Karena udah dipraktekin sama Nasrullah penulis buku Magnet Rezeki. Dia sholatnya 57 tapi bisa cair 21 M. Nah, masa ibu enggak? Masa bos enggak? Paksain. Saya maunya 68. Iya, 18-nya habis maghrib, 50-nya dari jam 5 sampai mau tidur. Itu aja. Ngerjain ini di mana Pak Haji? Ya di rumah lah. Kalau di masjid, nanti satu masjid telepon ambulan. Ini ada orang stres nih. Sholat nggak selesai-selesai. Nggak taunya dari RDAY. Aduh. Iya, viral dah.
kok ini sholat nggak selesai-selesai. Nggak taunya kita lagi sholat taubat. Ya di rumah aja, ngerjain di rumah. Di rumah gitu. Terus kedua nih, coba ibu sama bapak jangan sampai ngomong begini. Kapan ya saya, kapan ya jatah saya, kapan ya, atau giliran saya kapan ya. Nggak mau saya ada kata gitu. Ngapain? Orang udah pasti dikabul kok. Ini malah, emang jatuhnya apa tuh? Ngeluh. Kalau ibu dan bapak ngomong begitu jatuhnya ngeluh. Balik lagi ke sifat 18. Padahal kita udah sholat taubat. Balik lagi, nggak boleh. Kapan ya giliran saya terkabul, kapan ya? Nggak ada giliran. Kalau bisa besok, kenapa enggak? Amin. Gitu. Berarti kita prasangka baik terus Pak Haji. Setuju prasangka baik. Setuju prasangka baik. Gitu. Jadi, nah untuk masalah santet, ibu tadi itunya ada keluhan. Nah obatnya RDAY, kitanya nggak usah action bos. Kenapa? Karena kalau kita action, nanti kita berinteraksi sama yang disantet. Jadi bagusnya gimana? Walaupun kita ahli santet, tapi kita nggak berinteraksi supaya nggak kena himbasnya. Lu nggak takut himbasnya bos? Gue juga aja takut. Gue nggak mau. Gimana caranya? Cebok alat kelamin kamu atau remes alat kelamin kamu, kobok di teko kamu minum. Gue nyaranin gitu aja. Keluar, alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji sarannya. Tanpa gue harus ruqyah, memusuhi ruqyah, tanpa gue harus berdebat, tanpa harus gue berantem. Kalau gue bacain ayat suci Al-Quran, ngamuk dia. Lah kan kita pengen panas. Makanya kan orang ahli santet nggak ada yang naik Hummer. Coba lu periksa, lu cari. Nggak ada. Orang yang ahli santet nggak ada yang naik Robicon. Nggak ada. Cuman gua aja. Alhamdulillah. Iya, maksud saya jadi ibu sama bapak kan bedanya dia disantet, kita nggak boleh interaksi. Nah, ibu sama bapak kan ini lagi ekonominya lagi terpuruk, ya jangan diseselin, jangan dikeluhin, tapi apa? Disyukurin. Jadi naik grade. Nah, kalau santet jangan dihadapin, kalau ekonomi jangan dikeluhin, tapi disyukurin. Caranya gimana? Terima kasih Allah. Allah udah kabulin saya 10 miliar. Terima kasih Allah. Padahal belum. Akhirnya Allah kebakaran jenggot di sana. Dia panggil malaikat. Malaikat sini. Ini ibu dikabulin belum? Belum. Jangan malu-maluin gue. Kabulin nggak? Alhamdulillah cair 10 M. Ini kita mah enggak nangis. Allah, gimana besok jatuh tempo? Lah elah. Kenapa ngomongnya gimana nih besok Merapi, kita mau wisata ke Merapi. Pesertanya baru 60, baru 100. Saya kan maunya 1000. Pasti 1000. Karena kan anak yatim besok berangkat ke Merapi tanggal 1 dari RDAY. 100 anak yatim berangkat. Kita ijab di Kawah Gunung Merapi. Kok Pak Haji ijab di Kawah Gunung Merapi? Karena kan kita 2018 pernah bikin di sana 100% terkabul. Amin. Nah, nanti kita ijab di Kawah Gunung Merapi. Mbah Marijan ada benang merah. Nah, mau saya, ibu, bapak, ibu juga begitu. Jangan meratapi ekonomi, tapi apa? Disyukurin. Ya betul. Betul Haji. Ini kan kita diratap. Allah. Sekarang tabung gas lagi beludak. Gimana nih? Janganlah. Terima kasih Allah, terima kasih. Kemarin ngeluhnya nggak dapat jatah. Ya kemarin hanya biar dapat jatah banyak. Sekarang jatah banyak,
Bingung lagi. Iya, terima kasih Allah. Banyak orang yang pada pesen gas ke saya, sampai pada DP pada keteter gitu. Terima kasih Allah, saya udah dikasih hanggar, saya udah dikasih workshop, saya udah dikasih gudang. Alhamdulillah, saya udah punya gudang sendiri, gudang LPG, padahal belum. Saya juga begitu, ya kan? Iya. Terima kasih Allah, RDAY sekarang udah punya Flood. Flood apa tuh? Mobil kuda. Padahal belum, kita nggak punya mobil kuda. Kalau kemana-mana kita nyewa truk. Sekarang Flood kita berapa? 4. Flood kuda saya 4. Jadi kalau buat pertandingan internasional, pertandingan nasional, kita udah punya mobil Flood. Tadinya enggak. Terima kasih Allah, Floodnya bagus banget. Alhamdulillah yang narik mobilnya Triton. Padahal boro-boro nggak punya Triton. Sekarang Tritonnya berapa ya? 2 warna putih. Buat narik. Iya begitu. Ini kan belum apa-apa. Saya belum turun dari mobil udah deketin saya. Pak Haji, besok ke acara Merapi pasti. Saya aja pede kok, makanya besok anak yatim berangkat ke Merapi 100 ya. Kamu pada ijab ya. Manjur banget kok, dulu 2018 kita udah bikin kok. Begitu. Amin. Jadi nanti kita bikin api unggun, langsung langit, ijab, doanya pesawat, amin anak yatim roket. Ulangi dong. Amin. Iya, api unggun, nanti kita bikin api unggun di Merapi. Nanti anak yatim keliling, ibu-ibu, bapak-bapak peserta yang Merapi nanti diapit sama anak yatim 100. Kita ijab kabul di api unggun. Tanpa pembatas, jadi langsung langit. Doanya pesawat, nanti aminnya anak yatim roket. Gitu. Manjur, kan kita udah pernah bikin 2018. Jadi ibu nggak boleh sedih, nggak boleh sedih, gitu. Kok gitu Pak Haji? Bu, ibu lihat Pak Prabowo gagal berapa kali? Jadi wakil presiden nggak jadi. Jadi presiden sama Hatta Rajasa nggak jadi. Jadi presiden sama Sandiaga Uno nggak jadi. Bangkit, ijab lagi. Gagal, bangkit, ijab lagi. Gagal, bangkit, ijab lagi. Gagal, bangkit, ijab lagi. Jadi presiden sekarang. Amin. Ibu juga harus bangkit. Amin, amin, amin. Bu, saya kan nanya nenek saya. Saya nanya ibu saya. Itu nenek dulu kalau ngaji, kan saya kalau manggil ibu saya Eyang. Dulu nenek kalau ngaji katanya suka ditakut-takutin sama kuntilanak. Iya betul. Kalau lewat sawah, apa yang dilakukan nenek? Jadi dia pakai baju kayak gini, rok, dia buka roknya nenek saya. Ya, itu kuntilanak lari loh. Pocong juga lari. Ini kalau buka juga bubar aja. Ibu sekarang buka, kita bubar. Iya, iya, iya. Apalagi ibu, kita mendekat. Maksud saya gini Bu, apapun orang bilang, di situ ada kuntilanak, jangan kita nggak ngaji aja, karena nenek saya juga dulu begitu. Lewat situ awas serem. Tapi bener Bu, kuntilanak yang lari, pocongnya lari. Akhirnya dia tetap di jalan Tuhan. Nah maksud saya ibu jangan takut. Mana mungkin cuman begitu doang bisa punya rumah, punya mobil, punya duit 10 miliar, mana mungkin. Hadepin Bu. Dalam arti kata apa? Jalanin, syukurin, nikmatin. Ibu kan enggak. Baru ditakut-takutin, mikir, komen. Ini yang terakhir nih. Apa? Ngeluh. Janganlah. Ya. Pasti. Apalagi kan Sragen. Amin. Harus pede. Amin. Orang Padi.
Gunung Kemungkus. Saya mau belum tahu. Nah, Nggak tahu. Gunung Kemungkus. Nenen. Gunung Kemungkus tuh nenen. Enggak lah humor. Oke? Bisa? Sip, pasti cair 10M. Amin. Pasti cair 10M. Pasti cair 10M. Yuk, cantik. Cair ya, 10M ya. Ganteng. Harus punya Robicon ya. Iya dong. Iya. Cantik. Harus punya kantor ya. Iya, lu mesti pede banget. Harus pede banget. Tadi yang tameng tadi. Hah? Yang tameng saya biar tidak semua. Yang tameng saya tadi biar semua. Pede. Tamengnya pede. Tamengnya pede. Tamengnya pede. Bisa? Apa? Promosi ibu terapinya. Oh iya dong. 1000 dong. Mas Uput sini aja. Biar yang goib ikut datang besok. Yang ada goib-goib doang. Bos, kita besok tanggal 1 dari RDAY ngeberangkatin 100 anak yatim ke Gunung Merapi, ke Mbah Marijan. Bos nanti ikut ya bos. Nanti kita ijab di Gunung Merapi bareng-bareng, plus bikin api unggun, sama kita nanti naik jeep off-road sambil kita ijab di atas mobil sambil senang-senang. Nih Mas Peri mau kasih informasi Gunung Merapi, wisata, sedekah Gunung Merapi. Ya, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua apa kabar? Ingat, besok tanggal 1 sampai 3 Mei kita akan memuliakan 100 anak yatim RDAY ya. Kita akan buat mereka bahagia, kita ajak senang-senang, kita ajak naik jeep wisata Merapi keliling-keliling 1 hari full. Ya, kegiatannya apa? Nanti di sana nginep di hotel selama 3 hari 2 malam. Makannya prasmanan, ambil sendiri sepuasnya. Ada ijabnya, ada pencerahannya, testimoni, dan acara yang lain ya. Termasuk juga nanti privat ya. Teman-teman yang mau privat khusus nanti bisa di di Merapi ya, ikut wisata Merapi. Jadi tanggal 1 sampai 3 Mei kita akan bahagia bareng, termasuk teman-teman juga ikut privat ya. Biayanya berapa? Hanya 1.750.000 teman-teman, sangat murah sekali. Yang tadi selama 3 hari 2 malam ya. Yang uang bibit itu sudah termasuk membiayai 100 ini anak dia. yatim beserta krunya ya. Jadi krunya anak yatim dan kita semua nanti yang membiayai biar mereka bahagia. Efeknya apa buat teman-teman? Kita numpang wifi aminya anak yatim. Karena kalau kita berdoa sendiri kabulnya lama ya, lemot. Kita dibantu aminya anak yatim akan jauh lebih cepat. Apalagi saat itu anak yatim lagi bahagia. Teman-teman pasti hajatnya kabul gak pakai lama. Ditunggu ya. WA-nya di 0812-800-797 ya. Pendaftaran di 0812-800-797. Ditunggu WA-nya. Ya, silakan Pak Haji. Sukses ya bos. Sampai ketemu lagi di Gunung Merapi ya bos, bersama anak yatim dan kita. Ya. Sip. Yuk. Sini. Panggil. Pak, ini ikut semua apa? Ada yang nggak ikut, Pak? Iya. Habis. Oh. Habis, Pak.